Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudia Rizky Francisca, NIM 1932193, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Islam dan Ilmu Pendidikan. Baik teman-teman, nanti kita akan membahas mengenai prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan matematika. Nah, nanti kita akan membahas 3 subtema. Yang pertama adalah ilmu dalam perspektif Islam, yang kedua penerapan ilmu berbasis sunatullah dan qadarullah, dan yang terakhir nanti akan membahas mengenai hadis dan dalil terkait pendidikan matematika. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu ilmu dalam perspektif Islam. Nah, kata ilmu ini dengan berbagai bentuk terulang sebanyak 854 kali dalam Al-Quran. Nah, kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Nah, dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk lain guna menjalankan fungsi sebagai khalifah menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, di sini manusia menurut Al-Quran juga memiliki potensi untuk meraih dan mengembangkan ilmu dengan seizin Allah. Nah, ada banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Al-Quran juga menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang berpengetahuan. Matematika sering dianggap tidak ada kaitannya dengan agama. Bahkan ada guyonan di kalangan pesantren yang mengatakan bahwa matematika tidak penting, tidak menjadi pitakonan kubur. Sedangkan menurut Cak Nun, matematika adalah pelajaran yang paling tunduk dan sujud kepada Tuhan. Dikatakannya bahwa 4 kali 5 hasilnya adalah 20 dalam kondisi apapun. Nah, dalam Al-Quran dan hadis, dalam pengembangan ilmu diposisikan sebagai sumber ayat-ayat kauniyah, sedangkan hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis diposisikan sebagai sumber ayat-ayat kauniyah. Dengan posisinya seperti ini, maka berbagai cabang ilmu pengetahuan selalu dapat dicari sumbernya dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, seperti ilmu matematika yang dikembangkan atas dasar sumber Al-Quran dan hadis serta hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Selanjutnya adalah ilmu matematika dalam prinsip dan ajaran Islam. Nah, matematika diperlukan untuk perhitungan dan pembuatan kalender Hijriyah yang dipelajari pada ilmu falak. Nah, agar menghasilkan hitungan yang cepat dan tepat, tentunya memerlukan pemahaman matematika dan komputer yang cukup baik. Kompetensi yang diperlukan untuk hal tersebut antara lain seperti operasi aljabar, trigonometri, sistem koordinat bola bumi, dasar Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Nah, selain ilmu faraid dan ilmu falak, matematika juga merupakan salah satu faktor kemenangan dalam perang Badar. Ibnu Hisham dalam kitabnya Al-Sirah Al-Nabawiyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengetahui secara persis kondisi dan kekuatan musuh, jarak antara pasukan muslim dan pasukan musuh, yang itu semua tak lepas dari ketepatan beliau dalam menggunakan matematika. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu penerapan ilmu berbasis sunatullah dan qadarullah. Dari segi bahasa, kata sunatullah terdiri dari kata sunnah dan Allah, yang artinya arti dari sunnah adalah kebiasaan. Sedangkan kata qadarullah menurut bahasa artinya hukum, perintah, kehendak, atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, kata qadarullah berasal dari kata qadar yang memiliki arti takdir atau keputusan Allah. Sunatullah itu sendiri tidak berubah-ubah, namun masukan dan keluaran prosesnya yang bisa selalu berubah-ubah secara dinamis.
Dan tentunya sunatullah juga berjalan atau berlaku tiap saatnya. Sunatullah berupa tak terhitung jumlah aturan atau rumus proses kejadian yang bersifat mutlak dan kekal, yang tiap saat pasti selalu mengatur segala zat ciptaannya di alam semesta ini, dan segala bentuk ilmu pengetahuan lainnya pada manusia yang bukan hasil dari usaha mengungkap atau memformulasikan sunatullah secara amat objektif, tentunya bukan bentuk ilmu pengetahuan yang benar. Nah, ilmu pengetahuan Allah yang maha mengetahui bersifat mutlak dan kekal, sedangkan bentuk ilmu pengetahuan manusia pasti bersifat relatif, fana, dan terbatas. Nah, adapun hukum atau aturan Allah dalam sunatullah dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sunatullah qauliyah, yaitu sunatullah yang berupa wahyu yang tertulis dalam bentuk lembaran atau dibukukan, yaitu berupa Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunatullah qauliyah, yaitu sunatullah yang tidak tertulis dan berupa kajian atau fenomena alam. Contohnya matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu mengenai hadis dan dalil terkait pendidikan matematika. Nah, yang pertama di dalam Al-Quran membahas mengenai penjumlahan, seperti di surat Al-Kahfi ayat 25 yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Dalam Al-Quran juga membahas mengenai pengurangan, seperti di surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Dan yang selanjutnya dalam Al-Quran juga membahas mengenai bilangan genap dan bilangan ganjil, seperti di surat Al-Fajr ayat 3 yang artinya, dan yang genap dan yang ganjil. Nah, Quran surat Al-Fajr ayat 3. Selanjutnya dalam Al-Quran juga membahas ada hadis yang membahas mengenai pecahan, seperti hadis riwayat Abu Daud nomor 675. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar mengerjakan sholat, namun pahala sholat yang tercatat baginya hanyalah 1/10 dari sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2 saja. Pada hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 9 bilangan pecahan paling sederhana yang juga merupakan pecahan satuan. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan matematika. Semoga bermanfaat, dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.